Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Lagi apa nih kalian? Lagi ghosting ya? Ngaku? Canda. Mimin punya film gurih nih buat kalian. Film ini berjudul Man in Love. Pasti pada nggak tahu kan? Daripada kepo, yuk mari kita menonton. Diawali memperlihatkan seorang laki-laki bernama Han Tae-il. Ia bekerja di sebuah koperasi di mana ia ditugaskan untuk meminjamkan uang kepada nasabah-nasabahnya. Kalau di tempat Mimin namanya Bang Plecit. Pada saat itu ia bertemu dengan temannya yang ingin meminjam uang dan faktanya Tae-il adalah orang yang mempunyai hati yang baik. Di mana hal itu dibuktikan ketika ia meminjamkan uang pada seorang temannya. Ia menggunakan uang pribadinya sendiri yang tentu saja bebas dari bunga yang menjerat. Adegan kemudian dilanjutkan dengan Han Tae-il yang menagih hutang pada salah satu nasabahnya dengan cara yang tidak biasa. Ia menagih hutang dengan berakting mengancam dan mengajak nasabahnya untuk menegak bensin bersama agar mereka mati. Namun, pada akhirnya nasabahnya tersebut mau membayar hutang pada Tae-il dan mengaku bersalah karena belum mampu untuk melunasinya dan berjanji akan membayar sisanya. Han Tae-il merasa iba sehingga ia tidak mengambil semua uang sewa yang dibayar oleh nasabahnya tersebut. Sepulangnya Tae-il dari dinas lapangan, kemudian dia menuju kantor koperasi untuk menyetorkan hasil tagihannya hari itu. Di kantor, Tae-il ditugaskan oleh sang juragan untuk menagih di sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tae-il menjumpai nasabahnya yang ternyata adalah seorang wanita muda cantik. Wanita tersebut bernama Ju Ho Jung. Ia sedang mengurus ayahnya yang koma dan dirawat di rumah sakit tersebut. Dengan cara yang tidak sopan, Tae-il menagih ayah Ju Ho Jung tersebut dengan melempar berkas pada tubuhnya yang sedang koma tak berdaya. Melihat perlakuan Tae-il pada ayahnya, Ju Ho Jung pun marah dan berusaha menghalau para preman tersebut yang mencoba mendorong paksa ayahnya yang sedang terbaring di kasur rumah sakit. Dengan ancaman Tae-il yang berusaha bertindak kasar pada ayahnya, akhirnya Ju Ho Jung bersedia menandatangani berkas yang dibawa oleh Tae-il. Dalam berkas itu disebutkan bahwa Ju Ho Jung harus membayar pinjaman dengan membayar bunga bulanan sebesar 49%. Oh wow! Hari berikutnya ketika Tae-il sedang berkeliling dinas lapangan, tanpa sengaja dia melihat Ju Ho Jung di jalan. Tae-il kemudian mengikuti secara diam-diam kemana Ju Ho Jung pergi, dan dia mendapati ternyata mobil Ju Ho Jung disita oleh bank. Adegan kemudian dilanjutkan saat malam hari, di mana tiba-tiba Tae-il menghadang Ju Ho Jung dan mengajaknya minum untuk membicarakan sesuatu. 술 한잔 하게 할 얘기도 좀 있고. 아직 기한 안 되지 않았어요? Tetapi ternyata Ju Ho Jung merasa tersinggung dengan pernyataan Tae-il yang mengatakan mengapa Ju Ho Jung berani menandatangani berkas tersebut dan menyuruh Ju Ho Jung menjual satu ginjalnya untuk melunasi hutangnya. Karena merasa tersinggung, kemudian Ju Ho Jung berteriak bahwa ia akan segera melunasi hutangnya dan kemudian dia pergi meninggalkan Tae-il sendirian. Pagi harinya, Tae-il pergi ke rumah sakit untuk menemui Ju Ho Jung karena ia merasa khawatir dan iba jika Ju Ho Jung tidak dapat melunasi hutangnya dan tetap menyarankan Ju Ho Jung untuk menjual ginjal agar bisa melunasi hutangnya tersebut. Ju Ho Jung menjadi marah dan pergi meninggalkan Tae-il lagi. Sepulangnya dari rumah sakit, kemudian Tae-il menuju kantornya dan menemui sang juragan. Di sana, ia mencari berkas kontrak yang ditandatangani oleh Ju Ho Jung. Ia meminta pada juragannya untuk membatalkan kontrak yang telah ditandatangani Ju Ho Jung. Setelah itu, Tae-il menemui Ju Ho Jung di tempat kerjanya untuk mengajaknya berbicara. Namun, ia malah membuat kekacauan di sana dan berakhir di kantor polisi. 아가씨가 잘못했네. 아니 그러니까 무슨 말인지 알겠어. 업무 방해다? 아가씨 돈 빌렸죠? Mereka kemudian diperbolehkan pulang setelah diberikan petuah oleh polisi yang sedang bertugas di sana. Tae-il pulang dijemput oleh keponakannya yang bernama Song.
Esoknya, Tae-il masih berupaya untuk menemui Ju Ho-jung di rumah sakit dan melakukan penawaran dengan memberikan surat pembatalan kontrak. Ia membawa surat pembatalan kontrak yang berupa sebuah gambar dan terdiri dari kotakan-kotakan yang mana tiap kotak akan diisi warna oleh Tae-il setiap kali mereka usai bertemu. Namun, Ju Ho-jung masih bersikeras menolaknya. Dikarenakan Ju Ho-jung masih keras kepala dan tidak mau menerima penawaran dari Tae-il yang berniat membantu Ju Ho-jung. Dan akhirnya Tae-il pun pergi. Tetapi Tae-il meninggalkan kartu nama di meja Ju Ho-jung. Siapa tahu Ju Ho-jung berubah pikiran. Akhirnya Ju Ho-jung galau dan dia menghubungi Tae-il. Kemudian Ju Ho-jung bertanya pada Tae-il apa yang harus dia lakukan. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan kencan agar surat pembatalan kontrak tersebut satu persatu diwarnai. Tae-il menjadi sangat bersemangat tiap kali akan pergi berkencan dengan Ju Ho-jung dan membuatnya sedikit demi sedikit semakin memperhatikan penampilannya. 저 부티크에서 자른 것처럼 쫙 새끈하게 잘 잘라봐. Suatu ketika terjadilah keributan di mana para preman dari tempat Tae-il bekerja menagih hutang pada nasabah di pasar. Tae-il kemudian datang dan membereskan keributan tersebut. Di kerumunan pasar itu, nampak Ju Ho-jung turut menyaksikan keributan yang terjadi. Tae-il menjadi marah pada sang juragan karena wilayah pasar yang menjadi otoritasnya ternyata malah si juragan menugaskan preman-preman lain untuk menagih nasabah di sana. Adegan berlanjut dengan Ju Ho-jung yang mendatangi rumah sakit menjadi terkejut karena mendapati ayahnya tidak ada di kamar. Dia kemudian panik. Namun, seorang perawat memberitahukannya bahwa Tae-il telah membawa ayahnya ke atap rumah sakit. Lalu tanpa pikir panjang, Ju Ho-jung lari dan segera menuju ke atap rumah sakit. Di sana dia melihat ayahnya sedang dibacakan cerita oleh Tae-il. Karena panik, Ju Ho-jung menjadi sangat marah kepada Tae-il dan menanyakan mengapa ia melakukan semua ini padanya. Kemudian Tae-il menjawab bahwa dia mencintai Ju Ho-jung. Ju Ho-jung bukannya tersanjung malah mengatakan bahwa dirinya akan segera membayar hutangnya. Lalu memintanya untuk tidak lagi menemui dirinya. 돈 갚을 테니까 다신 찾아오지 마. Akibat kejadian itu, Tae-il pun melampiaskan kekesalannya dengan menemui wanita lain lalu mengajaknya melakukan pengenjotan. Akan tetapi, wanita tersebut kesal karena Tae-il semena-mena kepadanya, di mana ia mengganggu saat dirinya sedang bersama klien yang lainnya. Kemudian, Tae-il kembali ke rumah sakit untuk menemui Ju Ho-jung. Di saat ruangan ramai seperti itu, ia mengatakan bahwa ia menarik semua perkataannya tadi. 나 너 사랑 안 해. 어제 했던 말 취소야. 알아들어? Beberapa saat kemudian, Tae-il yang sedang makan di kantor bersama rekan kerjanya, tiba-tiba salah satu rekannya muncul mencari kontrak hutang milik ayah Ju Ho-jung. Kemudian mengabarkan bahwa ayah Ju Ho-jung baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Tae-il pun terdiam dengan pandangan yang kosong. Tak lama kemudian, di pemakaman, Tae-il tiba-tiba datang untuk memberikan penghormatan kepada sang mendiang. Bahkan, ia juga mengundang orang-orang untuk menghormati acara pemakaman ayah Ju Ho-jung. Di saat semua orang bingung siapa yang meninggal saat itu, Tae-il mengatakan bahwa ia adalah kerabat dekatnya. Semua orang pun terlihat sangat segan dan menghormati kepada sosok preman pasar tersebut, di mana semua orang tahu Tae-il adalah preman yang memiliki hati yang baik. Kemudian Tae-il pun menghampiri Ju Ho-jung yang sedang menyendiri. Tae-il bercerita bahwa ia mengaku sebagai menantu kepada orang-orang yang datang di acara tersebut. Setelah itu ia meminta Ju Ho-jung untuk beristirahat. Setelah acara pemakaman selesai, keesokan paginya mereka pun kembali bersama. Tidak lupa mereka pun makan seperti manusia pada umumnya. 우리 싫어? 다른 데 가? 빨리 먹어. Beberapa saat kemudian di tengah jalan, Tae-il berpamitan untuk berpisah sambil memberikan sebuah bekal untuk Ju Ho-jung. Akan tetapi, Ju Ho-jung saat itu memanggilnya dan mengatakan bahwa ada hal yang harus dibicarakan. Di atas atap itu, mereka pun mulai berbincang. Ju Ho-jung bertanya apakah Tae-il kasihan kepadanya. Tae-il pun bingung untuk menjawab. Lalu kembali bertanya tentang maksud pertanyaannya. Ju Ho-jung kemudian menimpanya dengan kembali memberikan pertanyaan tentang mengapa Tae-il menyukainya. 좋긴 뭘 좋았죠.
Akan tetapi, Tai-il justru langsung menciumnya, menandakan Jo-jung telah menerima perasaan Tai-il. Sejak itulah terlihat Tai-il sangat bersemangat, apalagi saat akan melakukan penggenjotan di tempat umum lagi. Dua tahun kemudian, Tai-il terlihat baru saja bebas dari penjara. Kemudian dia pergi ke kantor polisi yang ada di kotanya guna mencari keluarganya yang dikabarkan telah pindah dari kota itu. Beberapa jam kemudian, akhirnya Tai-il pun tiba di rumah keluarganya. Keluarganya pun heran mengapa Tai-il begitu cepat dibebaskan, padahal seharusnya ia baru bisa bebas pada tahun berikutnya. Kemudian Tai-il mengatakan bahwa dirinya adalah model tahanan, sehingga salah satu keluarganya pun kesal. 네 말투는 우리가 너 몰래 이사를 했다 뭐 그런 식으로 들린다 너? 좀 그만 좀 해. Di sisi lain, kita melihat ayah Tai-il berjalan tanpa arah, hingga ia terhenti di tengah jalan, membuat jalan menjadi macet. Sesaat kemudian, Tai-il dan juga keluarga lain terlihat telah tiba di kantor polisi untuk menjemput sang ayah. Ketika si ayah melihat Tai-il, tiba-tiba sang ayah ngata-ngatain Tai-il pada saat itu juga. Di perjalanan, Tai-il pun bertanya tentang keadaan ayahnya saat ini. Si saudara mengatakan dengan kesal bahwa beliau kumat setiap saat. Akan tetapi, seketika sadar ketika Tai-il muncul di hadapannya. Kemudian, Tai-il pun meminta saudaranya itu untuk meminta ayah berhenti bekerja sebagai supir bus. Akan tetapi, si saudara malah mengeluarkan kata-kata tidak enak sehingga terjadilah cekcok di antara mereka. Setelah mengantarkan pulang ayahnya, Tai-il berniat untuk menemui Jo Ho-jung. Saat bertemu, Jo Ho-jung bertanya bagaimana ia bisa menemukan dirinya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya berharap Tai-il seharusnya bunuh diri saat itu juga. Melihat Jo Ho-jung saat itu, Tai-il hanya terdiam, kemudian menggantungkan bingkisannya di depan pintu lalu kembali pulang. Kemudian saat di toilet ketika ingin mencukur jenggotnya, tiba-tiba darah bercucuran dari mulutnya. Dia merasakan kesakitan tanpa seorang pun yang tahu. Kemudian scene berganti saat dimana Tai-il ditahan waktu itu. Di sini adalah alasannya mengapa Tai-il dibebaskan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, Tai-il mengidap suatu penyakit, bahkan ia harus menerima sebuah fakta bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Kemudian, ia menyadari bahwa penyakit tersebut adalah hukuman yang sebenarnya. Scene kemudian kembali lebih lama 2 tahun ke belakang, di mana kita melihat Tai-il dan Jo Ho-jung hidup secara rukun dan damai. Saat itu, Jo Ho-jung mengatakan keinginannya untuk mendaki gunung bersama Tai-il. Akan tetapi, pernyataan itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Tai-il. Tak lama kemudian, bukan Tai-il namanya jika tidak mampu membalik keadaan, di mana ia tiba-tiba mengambil sweater untuk Jo Ho-jung kemudian mengajak Jo Ho-jung ke sebuah taman. Ketika itu, ia mengeluarkan gas dari silitnya, lalu mengatakan, "I love you." Di taman, Jo Ho-jung mengatakan bahwa ia berharap Tai-il tidak lagi berteman dengan teman-teman premannya dan meminta dirinya untuk mencari pekerjaan yang baru. Saat di kantor, Tai-il pun menuruti kata Jo Ho-jung. Ia mengatakan kepada Do-chul bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaannya itu. Kemudian, Do-chul berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa pekerjaan saat itu bisa menjadi yang terakhir dan sebagai bekal hidupnya bersama Jo Ho-jung. Akan tetapi, Tai-il tidak memperdulikannya, lalu pergi meninggalkan Do-chul. Sontak, Do-chul mengatakan bahwa ada kewajiban yang harus Tai-il lakukan, bahwa dia harus menagih hutang pendeta yang pernah berhutang darinya. Ternyata, Tai-il telah menggunakan uang kantor untuk memberinya hutang. Tapi saat menagih, ia tiba-tiba pingsan. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya Tai-il menerima sebuah fakta kalau dia memiliki tumor otak. Sore harinya, Jo Ho-jung menunjukkan uang tabungan serta uang asuransi ayahnya. Meskipun tidak banyak, tetapi uang itu bisa digunakan untuk membuka restoran ayam impian mereka. Keesokan harinya, mereka mulai mencari tempat yang disewakan.
Akan tetapi, harga sewa di beberapa tempat itu sangatlah mahal. Beberapa hari kemudian, Tae-il menyerahkan tagihan kala itu ke Do-chul. Karena mengingat ia membutuhkan uang yang banyak untuk membuka usaha impian Ju Ho-jung. Akhirnya ia pun menyetujui tawaran Do-chul di mana mereka akan melakukan suatu pekerjaan lagi, yaitu merampok tempat judi. Do-chul berkata jika berhasil dia berjanji akan memberikan sebagian hasilnya kepada Tae-il. Pada saat itu mereka pun pergi menjalankan aksinya. Padahal ia telah berjanji pada Ju Ho-jung untuk bertemu orang yang menyewakan restoran murah. Oleh sebab itu Ju Ho-jung pun gagal mendapatkan restoran tersebut. 사장님, 잠시만요. Di sisi lain, Tae-il dan lainnya mulai menyerang tempat judi tersebut. Namun anehnya mereka juga menyerang Tae-il, dan Tae-il ternyata cuma dijebak dan dijadikan sebagai kambing hitam. Setelah itu dia pun pulang menemui Ju Ho-jung. Dengan keadaan penuh luka, saat itu sempat terjadi geger geden dikarenakan Tae-il tidak menepati janjinya. 대체 왜 그래? 왜? 그만하라고 좀 씨발. Akhirnya setelah Ju Ho-jung pergi, Tae-il pun menjadi emosi kemudian melampiaskan kepada tentara yang ada di sana. Oleh karena itu ia pun ditangkap dan dipenjarakan selama 3 tahun. Tapi setelah 2 tahun ia dibebaskan karena penyakit yang dideritanya bertambah parah. Bahkan dia divonis cuma punya waktu 3 bulan lagi untuk bertahan hidup. Diketahui Tae-il mendatangi Do-chul dan melihat ia telah mempunyai usaha baru. Saat itu Tae-il datang tanpa rasa dendam sedikit pun atas perlakuan Do-chul waktu itu. Saat itu Tae-il hanya meminta bagian uang sesuai perjanjian dulu. Setelah mengatakan hal tersebut, Tae-il pun kembali pulang. Saat ia meminum obat, Tae-il merasa Do-chul tidak memberikan etika yang baik, di mana saat itu ia menunggu kabar darinya. Akhirnya setelah menunggu lama, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali pergi ke kantor Do-chul lalu merusak segala sesuatu yang ada di sana. Pagi harinya, Do-chul datang dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Karena kejadian itu, Tae-il pun akhirnya kalah dalam pertarungan dan dimasukkan ke dalam freezer. Tak lama kemudian dia pun dikeluarkan dari freezer dan saat itu dia bercerita bahwa dirinya saat ini dalam keadaan sekarat karena penyakitnya sambil menunjukkan rekam medisnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Oleh sebab itu ia meminta Do-chul untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ju Ho-jung kekasihnya. Akhirnya Do-chul pun menaruh simpati kepadanya, kemudian memberikan uang tersebut. Saat malam tiba, ia menemui Ju Ho-jung dan memberikan semua uangnya ke Ju Ho-jung. Akan tetapi Ju Ho-jung menolaknya. 너도 이 돈도 다 필요 없으니까 꺼져. Tae-il pun berusaha menenangkan Ju Ho-jung dengan cara memeluknya. Malam harinya Tae-il mengobrol dengan ayahnya. Ia pun juga memijat ayahnya sampai ayahnya tertidur. Dengan menahan air mata, Tae-il tahu kalau ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Keesokan paginya, di mana hari itu adalah hari kematian ayah Ju Ho-jung. Tae-il pun datang ke rumah Ju Ho-jung untuk mendoakan ayahnya. Tapi Ju Ho-jung malah mengusirnya. Tae-il pun berusaha bertahan sambil mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memberikan penghormatan terakhir pada mendiam ayah Ju Ho-jung. Akan tetapi Ju Ho-jung tetap tidak peduli dan meminta Tae-il untuk pergi. Siang harinya, Tae-il pergi menaiki bus. Di tengah jalan, ia melihat Ju Ho-jung sedang dikenalkan temannya ke seorang pria. Dia pun merasa senang karena akan ada orang yang menjaga Ju Ho-jung ketika dia pergi nanti. Setelah itu, dia pun kembali dari sana. Tetapi tiba-tiba penyakitnya kambuh. Tae-il pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan saat akan membayar, ternyata Ju Ho-jung telah membayar semua biaya rumah sakit. Faktanya Ju Ho-jung sudah tahu tentang penyakitnya setelah mendapatkan informasi dari teman polisi Tae-il. Sesaat kemudian Ju Ho-jung pun segera pergi menemui Tae-il. Saat bertemu mereka berdua pun cuma bisa menangis. Sejak itu mereka pun mencoba melakukan pengobatan meskipun sebenarnya Tae-il sudah tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Namun setidaknya hal tersebut dapat memberikan sedikit waktu lebih lama untuk bisa tetap hidup.
Singkat cerita, Tail akhirnya meninggal. Saat itu ayah Tail menghampiri dan bercerita bahwa setelah bebas, Tail pernah bercerita tentang penyakitnya. Dia juga cerita tentang ayah Ju Jung yang mengalami koma. Ia tahu bagaimana sakitnya ketika ditinggal ayahnya. Semenjak itu, Tail berencana memberikan semua uang ke Ju Jung dan pergi untuk menghilang. Dia pun meminta ayahnya untuk menjaga Ju Jung dan menganggapnya seperti anaknya sendiri karena Ju Jung tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Ju Jung yang mendengar cerita tersebut semakin sedih. Beberapa hari kemudian, sepulang dari kantor, Ju Jung dijemput ayah karena setelah kematian Tail, ayahnya lah yang setiap hari mengantar jemput Ju Jung. Saat itu, Ju Jung pun sering sekali menangis, mengingat apa yang telah diperbuat oleh Tail kepadanya selama ini. Film ini penuh dengan bawang dan film pun tamat. Kesimpulan film ini adalah seorang preman yang memiliki perasaan akhirnya bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya. Akhirnya dia pun terlibat dalam kehidupan gadis tersebut, sehingga timbul kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi, profesi gelapnya tersebut membuat dirinya sempat jauh dari kekasihnya. Hingga sialnya, dia pun mendapat sebuah penyakit pada dirinya dan harus menerima sebuah kenyataan bahwa dia tidak akan lama lagi meninggalkan dunia. Kemudian sang kekasih yang merasa benci akhirnya tahu, dan di akhir film dia mengetahui semua perjuangan berat si preman yang sangat amat banget mencintai dirinya. Secara keseluruhan cukup menyedihkan. Kalau Mimin sih pasti sudah depresi jika mengalami hal tersebut. Jadi pesan yang didapat dari film ini, sayangilah orang di dekatmu mumpung masih ada. Dan ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, cobalah untuk berkomunikasi dengan baik. Karena percayalah, perasaan cinta akan membunuh semua kejahatan di dunia ini, termasuk Balmond sekalipun.